Selamat datang lagi di OB Obrolan Bola di hari Jumat ini 14 Oktober 2022. Betul, udah ditanyain tuh coach Iya, orang-orang. karena kemarin-kemarin itu suka banyak yang nanya, "Woi, preview UCL woi, ini hasil-hasil gitu." Betul sekali. Jadi karena banyak permintaan yang banyak sih banyak. Ada sekitar 6 orang yang meminta. Betul. Supaya ada review dan preview obrolan bola. Jadi kita kembali hadir kepada sobat sporty semua. Nah, kita kan harusnya bertiga nih. Betul, ada Bang Mamat biasanya. Nah, itu pertanyaannya. Kemanakah Mamat Al-Katiri hari ini? Aduh, nggak enak bilangnya. Kalian tebak lah ya. Semoga Bang Mamat aman-aman. Bilangnya. Bang Mamat aman-aman aja, biar bisa segera kembali ke sini. Iya, semoga dia ya semoga dia nggak apa-apa ya, Mamat. #save Mamat. Ya itu dia, coach. Jadi gimana Liga Champions kemarin? Oh, Liga Champions seru ya. Ada beberapa partai yang gua highlight nih Jik, karena kalau usia-usia kayak gue ini kan gak bisa nonton semuanya ya. Paling nontonnya besokannya di YouTube gitu juga kadang-kadang. Cuman kalau yang seru tuh yang pertama kali ada Barcelona ngelawan Inter Milan. Betul sekali. Wah, itu seru banget. Terakhir gue nonton Barcelona Inter Milan seru itu ketika Jose Mourinho datang ke 2010 tuh ke New Camp. Itu tuh bertahan total dan dia bisa membawa Inter Milan lolos ke final dan akhirnya juara. Juara ya, benar. Nah, kemarin itu ada lagi Simone Inzaghi bawa timnya dan itu hampir menang. Betul sekali. Hampir. Padahal ya di babak pertama itu Barcelona sempat unggul 1 gol terlebih dahulu, tapi entah kenapa di babak kedua anak asuh Xavi Hernandez nih kayak hilang fokus, coach. Iya, jadi ini salah satu big match terseru di UCL di pekan ini ya, pekan keempat ya? Pekan kemarin itu. Jadi duluan cetak gol. Yes. Akhirnya Barcelona bisa mencetak gol. Habis itu kesusul siapa penyerang nomor 10 Inter Milan? Lautaro tuh canggih banget ya. Tapi kan sebetulnya tuh kan awalnya 1-0 dulu, terus dijadiin 1-1, terus 2-1 gitu, terus kan sampai akhirnya 3-3. Nah, si Lautaro di akhir babak kedua itu tuh punya peluang yang harusnya bisa memenangkan Inter Milan. Tapi sayangnya bolanya tuh nggak diumpan, tapi ditendang langsung dan akhirnya gagal. Iya, kesalahan Inter Milan kan ketika dia unggul melalui Robin Gosens tuh di menit 88. Mereka tuh udah merasa pertandingan sudah selesai, sudah menang. Dan itu peluang yang kata lu tadi tuh kudunya kalau gol itu itu bisa mengunci pertandingan. Cuman akhirnya Barcelona tetaplah Barcelona. Lewandowski dengan mentalitas tingkat tingginya bisa menyamakan kedudukan dan akhirnya Barcelona tidak kalah melawan Inter. Iya, tapi juga patut diapresiasi trio defendernya Inter. Siapa aja? Si Skriniar, De Vrij, Bastoni dan tentu saja Onana kipernya. Karena mereka berempat lah ya, itu berhasil meredam keganasan Lewandowski. Nah, dengan gagalnya Barcelona memenangkan pertandingan lawan Inter ini, kemungkinan bisa membuat Barcelona ada kemungkinan tidak lolos grup nih, fase grup. Dan harus menyusul MU di Europa League. Waktu Europa League justru seru tuh. Kalau Barcelona, udah ada MU, udah ada Arsenal. Ntar ada Barcelona. Oh, itu UCL versi 2 itu. Iya, karena tim-tim jagonya pada kesana semua. Pada kesitu semua ya. Jadi lu doainnya Barcelona lolos apa enggak? Ya, gue sebagai fans Madrid ya. kemungkinannya kecil ya sebetulnya. Kecil karena dia sama kayak timnas Indonesia sering menggantungkan nasib ke tim lain. Jadi kalau abis gini Barcelona akan ketemu Bayern Munchen. Yes. Jika Inter menang lawan Plazen di pekan selanjutnya, Barcelona dipastikan gagal lolos karena kalah head to head. Jadi begitu ya. Semoga saja Barcelona bisa, walaupun dia harus menentukan nasibnya ke orang lain. Cuman kalaupun lolos ke Europa League nggak apa-apa kan, seru-seru juga di sana juga tetap seru ya. Ya, jadi menambah bahan tontonan lah untuk gitu, kita jadi ini. Itu Barcelona yang pekan depan akan menghadapi Madrid di El Clasico. Nanti kita bahas El Clasico-nya. Cuman kita beresin dulu Liga Champions. Betul sekali. Selanjutnya yang ramai itu ada ini kembalinya yang kedua tuh apa? Madrid lawan Shakhtar Donetsk. Nah, itu. Ini kembalinya jagoan lo nih ke track setelah sempat tertinggal 0-1. Betul. Jadi sebelum match ini kan Madrid itu di Liga Spanyol mencadangkan Benzema sebetulnya. Jadi Benzema tuh bahkan nggak dibawa di dalam tim karena emang disiapkan untuk Liga Champions dan El Clasico di hari Minggu nanti, Minggu jam 9. Oh, jadi Ancelotti itu lagi mengotak-atik supaya dapat di UCL dapat performanya, di El Clasico dapat pitnya juga. Dan bahkan di match kemarin waktu lawan Shakhtar Donetsk itu beberapa pemain intinya Madrid dicadangkan. Oh, dicadangin tuh? Iya. Courtois kan emang gak bisa main, yang main Lunin. Terus Modric tidak dimainkan, Vinicius juga tidak dimainkan. Jadi memang, Carvajal juga diganti oleh Lucas Vazquez. Jadi memang dari awal
beberapa pemain pilar lah ya di dalam tim ini tuh tidak dimainkan dan ternyata kejebolan terlebih dahulu. Dan dan Madrid ini sekarang coach, kalau di musim lalu masalahnya adalah masalah pertahanan, masalah musim ini adalah serangan. Jadi Madrid itu terlihat sering buntu di depan. Bahkan kayak match lawan dia 26 kali menembak ke arah gawang tuh cuman 1 gol apa. Padahal Benzema masih ada di situ. Nah, ada juga Hazard. Jadi Hazard. Ini Hazard juga menarik. Jadi Hazard ini kan musim lalu masalah dia adalah pada cedera kan. Nah, setelah di musim ini enggak musim lalu aja sih. Iya kan. Dari beberapa musim terakhir dia emang terkenal dengan kaki kaca kan. Nah, di musim ini kan plat yang di kaki itu kan dilepas. Oh iya. Iya kan. Harusnya dia orang berharap banyak lah dengan Hazard karena seenggaknya dia bisa menjadi pelapis Benzema karena Mariano tidak bisa diharapkan kan. Oke. Ternyata Hazard juga tidak bisa diharapkan karena mereka kemarin main barengan. Oh, Hazard dan Benzema. Okay. Dan ya Hazard tidak bisa berbicara banyak, bahkan setelah match beberapa media luar itu ngomong bahwa itu penampilan Hazard terakhir bersama Real Madrid. Hazard tidak akan dimainkan sampai Piala Dunia selesai. Maksudnya selesai gitu. Selesai sudah karirnya katanya ya. Iya, maksudnya itu bahasa ini aja, bahasa media. Dan ya pada match kemarin akhirnya deadlock karena ada juga fanbase Madrid ngomong Benzema musim lalu berbeda dengan musim yang sekarang karena katanya Benzema udah mode bucin. Kan dia pamer pacar baru tuh. Waduh. Katanya ya. Jadi beberapa kali memang deadlock di depan gawang, ya Vinicius, terus Rodrigo juga tidak bisa diharapkan. Sampai akhirnya Toni Kroos menjadi juru selamat dengan Rudiger. Itu canggih banget. Jadi Toni Kroos ini emang setelah Xabi Alonso ya. Yes. Bukan gara-gara Xabi Alonso pemain Liverpool dulunya sih, cuman bagi gue Xabi Alonso adalah salah satu gelandang terbaik yang ada di dunia. Visinya oke. Nah, setelah Xabi Alonso ini Toni Kroos yang mainnya pinter banget. Yeah. Kelihatan di menit-menit akhir tuh gestur si Toni Kroos yang nyuruh Rudiger maju ke depan. Maju itu kan menit-menit 88 apa ya kalau nggak salah. Ya, karena setelah semuanya deadlock, itu padahal Vini udah masuk, Modric udah masuk dan masih nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ketika deadlock dan waktu hampir habis kan memang pada akhirnya bola harus direct diarahkan ke arah kotak penalti dan ke arah gawang kan. Lo udah nggak mungkin lagi buat tiki-taka, tiktok buat nyerang. Sedangkan dari sayap juga udah dikunci tuh, sayap kanan dan sayap kiri udah kekunci. Jadi mau nggak mau Toni Kroos ambil bola dari garis tengah jauh. Bolanya direct di passing ke kotak penalti lawan. Masalahnya di sana harus ada orang yang bisa beradu bola udara. Dan Toni Kroos dengan sangat intuitif ya, dia menyuruh Rudiger untuk maju ke depan. Rudiger maju ke depan karena Toni Kroos tahu Rudiger selalu memenangkan bola-bola atas kan, aerial duel kan. Nah, disuruh majulah si Rudiger. Di percobaan pertamanya itu hampir mencetak gol. Hampir, betul. Sayang bolanya agak tipis ya, melebar di kanan gawang. Nah, di percobaan kedua akhirnya mencetak gol di menit akhir 90 plus 5 apa? 94 mendekati ke 5 tuh. Nah, itu akhirnya dia mencetak gol walaupun taruhannya harus dijahit karena bertabrakan dengan penjaga gawang. Iya, bertabrakan kepala dan ya. Itu berapa? 20 jahitan Rudiger. Dan ini ya, maksudnya ini adalah rezeki Madrid ya. Kan Rudiger itu kan dibeli secara gratis kan dari Chelsea ya. Iya. Ya kan? Iya. Dia Rudiger tuh setelah ininya robek kan orang semua udah panik ya. Itu bahkan kalau lu lihat ketika jalan di sini tuh kelihatan robekannya. Itu sempat dijahit di situ ya katanya. Sempat. Rudiger tuh pas mau masuk ke dalam lapangan, dia bilang ke Ancelotti minta ganti baju untuk dia masuk ke dalam lapangan. Oh, kayak karena dia masih pengen main. Kayak Nasuha ya. Nah, ya Nasuha di AFF 2010 kan, ya kan. Nah, tapi nggak dikasih. Oh, nggak boleh sama. Nggak boleh. Karena kan ya emang waktu udah mau habis, toh juga Militao kan juga udah disimpan kan untuk El Clasico nanti. Jadi ya udahlah kayak gitu. Jadi untuk Rudiger siap-siap memakai topeng lagi seperti saat di Chelsea. Ya kan di Chelsea juara champion dia pakai topeng. Apakah di Madrid akan juara champion ya? Tapi kredit tersendiri sih untuk Toni Kroos sih kalau gua. Dia tuh ketika tim deadlock ya strategi pelatih juga kan pelatih hanya mengganti pemain dan mengganti taktikal kan. Cuman akhirnya pemain yang menentukan ada intuisi pemain yang akhirnya harus nekat di tengah lapangan. Dan Toni Kroos itu ketika dia nyuruh Rudiger maju, umpannya pun mumpuni gitu. Umpannya tuh bagus banget. Umpan yang ngincar kepala. Wah, itu canggih banget. Jadi semoga di Indonesia ada ya pemain-pemain kayak Toni Kroos di mana ketika kita lagi deadlock dia bisa mengeluarkan solusi untuk pertandingan itu sendiri gitu. Betul sekali. Canggih. Toni Kroos kelas. Dia kalau jadi pelatih ini bakal jadi pelatih canggih nih. Iya, dan dia sedang menuju ke arah sana. Kalau lu lihat di TikTok ya ada akademi Toni Kroos. Oh iya. Ya, dia di sana biasanya sering ngasih sharing-sharing lah. Yang passing 1, passing 2, passing langsung. Iya. Toni Kroos masih main Piala Dunia nggak ya? Enggak kan? Hah? Masih nggak sih? Dia pensiun nggak ya?
Nggak tahu, tapi kalau misalnya di Madrid dia bilang dia bakal pensiun di umur-umur yang sekarang dalam waktu dekat. Tapi nggak tahu kalau di Jerman. Itu misalnya di Jerman masih ada, itu gelandang Jerman masih oke-oke juga tuh. Kalau nggak salah udah ngumumin pensiun deh. Coba kita lihat dulu ya. Udah nggak ada kan? Udah nggak ada ya, benar udah. Oke, itu dia kredit tersendiri untuk Toni Kroos, dan Madrid berarti masih unbeaten Dan udah lolos. Oke. Madrid sudah lolos ke babak selanjutnya. Ada berapa tim yang lolos ke babak selanjutnya ya? Jadi ada 5 tim yang udah lolos ke fase grup. Dari fase grup. Knockout. Ada Napoli, ada anjing Napoli itu puncak klasemen Serie A, bro. Napoli itu menyalip mendahului Juventus, AC Milan dan Inter Milan untuk lolos ke babak knockout ya. Betul sekali. Napoli terus Munchen. Ya Munchen, kalau Munchen ya udahlah ya. Emang apapun yang terjadi dia langganan untuk lolos UCL. Iya, Real Madrid, Manchester City dan klub Brugge yang sama-sama belum kalah juga. Ya, ini juga menjadi catatan penting. Nah, lu sekarang ini Jik, lu catat-catatin pemain-pemain klub Brugge karena musim depan dia pasti pada pindah tuh jagoan-jagoannya. Udah mulai ditandain. Talent scouting udah mulai. Biasanya gitu. Ya. Biasanya gitu. Dulu Ajax aja masuk semifinal yang kemarin-kemarin waktu lawan Tottenham Hotspur. Akhirnya besok-besoknya kan pada diambil-ambilin tuh pemainnya, dan ini akan terjadi di tim-tim seperti klub Brugge ini. Betul. Di match terakhir yang kita highlight UCL adalah ini adalah jagoan lu. Gua nih, ada Mohamed Salah akhirnya yang mencetak hat-trick tercepat dari bench. Gue dulu ingat ada Ole Gunnar Solskjaer saat itu di Liga Inggris, tapi dia tuh dimasukkan Sir Alex buat jadi pemain pengganti, dan dia mencetak hat-trick 4 gol saat itu. Nah, kemarin kejadian akhirnya di Mohamed Salah, kata gue nyaksiin juga nih orang. Dia cuma butuh 6 menit 12 detik, coach. Iya, cuman secara passion kayak selebrasinya juga malas-malasan ya. Liverpool udah kalah terlebih dahulu 0-1 oleh Rangers ya. Jadi gue ngeliat, wah ini kalah lagi nih. Untuk akhirnya Liverpool bisa comeback, dan Bobby Firmino bagus banget. 2 gol ya? 2 gol. Darwin Nunes 1 gol. Mohamed Salah dan Harvey Elliott yang golnya sempat ini sama VAR dulu ya. Diadili sama VAR karena dianggap sempat ada offside. Cuman akhirnya Harvey Elliott cetak gol di menit 87. Untuk Mohamed Salah ini menjadi titik balik harusnya ya. Harusnya, benar-benar. Titik balik karena selama ini dia seperti seakan-akan hilang di Liga Inggris dan di Liga Champions. Jadi ada 2 pemain yang hilang kan sebetulnya, yang pemain musim lalu yang jago. Yang pertama Son Cahaya Asia. Iya, Son Cahaya Asia. Yang kedua Salah, dan sama-sama sekarang udah cetak hat-trick. Nah, iya betul, itu dia. Jadi kita tunggu kiprahnya Mohamed Salah di Liga Inggris, karena di pekan ini Mohamed Salah dan kawan-kawan Liverpool akan menghadapi Manchester City. Betul, akan ada super big match di Liga Inggris. Di Liga Inggris akan ada super big match antara Liverpool melawan City. Itu tuh di kandang mana ya? Di kandangnya kita lihat. Di kandang Anfield. Main di Anfield. Nah, tapi kabar buruk untuk Liverpool, ada Luis Diaz yang cedera sebelum match UCL kemarin. Ini juga agak sedikit mengerikan untuk karirnya Luis Diaz ya, karena dia terancam tidak ikut Piala Dunia. Betul sekali. Katanya bahkan isunya dia bisa kembali setelah Piala Dunia selesai kan. 26 Desember apa katanya. Maksudnya dia lagi bagus-bagusnya kan di Liverpool, terus harusnya dia menjadi salah satu pemain Brasil yang kepanggil ke Piala Dunia. Nah, di satu sisi City sedang dalam performa terbaiknya bersama robot Haaland. City di Liga Inggris itu menjadi salah satu tim yang canggih bersama Arsenal dengan Arteta ya. Haaland dia datang ke Liga Inggris dengan adaptasi yang sangat baik menjadi gol mesin, benar-benar mesin gol. Ya, tiada pertandingan tanpa gol dari Haaland. Gak ada pertandingan, kalau kata pemain-pemain FPL always Kapten Haaland. Kalau dulu sekali. Kan always Kapten Salah. Salah selalu dikaptenin di FPL, sekarang Haaland yang harus selalu dikaptenin di FPL. Cuman kali ini City akan menjadi lawan untuk Liverpool. Betul. Liverpool main di kandang setelah dia punya modal kemarin menang atas Rangers 7-1, akan mendampingi Manchester City yang sekarang ada di peringkat kedua. Betul sekali. Coach, ngomongin Liverpool, Trent cedera ya? Iya kan, ada Joe Gomez, tapi kemarin kan Joe Gomez dimainin di kanan tuh. Nah, berarti jawaban bahwa kan selama ini kan yang jadi sorotan adalah penampilan dari Trent kan. Iya. Nah, dengan nggak adanya Trent berarti masalah itu udah solve dong. Nggak solve Liverpool nggak solve. Ini Liverpool lagi jelek banget. Oh iya. Iya. Henderson kemarin kena kasus rasial katanya kan. Oh iya, yang bahkan yang ada muka Firmino yang kecewa kan. Iya, itu lagi dalam investigasi FA. Terus di depan si Luis Diaz harus menepi. Untungnya Bobby Firmino lagi lumayan bagus juga nih. Terus Salah lagi nyari performa terbaiknya lagi seperti musim-musim lalu.
Ini juga masih diragukan apakah di Liga Inggris dia akan tampil kayak di Rangers apa enggak. Cuman kan si Liga Inggris tuh udah pada tahu cara mainnya Salah, masalahnya itu. Ya benar. Ditambah ketika Salah mandek dulu kan masih ada Mane. Nah, Sadio Mane udah senang-senang di Munchen kayaknya, lagi masa-masanya di Munchen juga tuh, lagi manis-manisnya tuh. Ya, sementara di sini Diaz yang diharapkan menjadi jawaban atas hilangnya Mane lagi cedera juga kan. Ya mungkin untuk Jurgen Klopp akan ini ya mengganti pola menjadi 4-4-2. Cuman kita lihat melawan 4-4-2 berarti di depan Nunes dan di depan Bobby. Salah sama Bobby atau Diogo Jota. Tapi nggak tahu ya, kita lihat nanti bagaimana si Jurgen Klopp. Cuman kalau gue pribadi sih pesimis akan bisa memenangkan pertandingan lawan City. Walaupun gue fans Liverpool ya. Karena City tuh tinggal milih pemain siapa aja yang dimainin, dia pasti jago banget. Ya benar. Itu dia. Jadi untuk Liverpool kayaknya gimana kalau kita mulai tebak-tebakan Liga Inggris ya? Oke. Kita tebak dari Liverpool dulu ya. Oke. Liverpool lawan City. Kalau gue sih pegang Liverpool kalah, City menang. Skornya berapa kalau menurut lo? Antara City menang 3-1 atau 2-1. Kalau gue 3-0 menang City. Jujur enggak, kalau 3-0 kebanyakan lah, itu enggak mungkin lah. Selalu enggak. Ya itulah ya, kita lihat. Oke, selanjutnya coach, ada Brentford lawan Brighton. Kalau 3-0 enggak, cuman Liverpool kayaknya kalah. Oke. Nah, terus ada Brentford melawan Brighton yang akan menjadi partai pembuka. Brighton ini sekarang sedang ada di posisi 7, sedangkan Brentford sendiri ada di posisi 11 di bawah Liverpool. Tuh kan. Kalau gua sih pegang Brighton walaupun dia habis ditinggal pelatihnya ke Chelsea. Cuman gua tetap akan Brighton menang selisih 1 gol lah. Lu? Sama. Brighton menang. Menang tipis lah, 2-1 atau 1-0 kayaknya. Oke, Leicester lawan Palace. Ya Leicester, ya seperti yang kita bahas sama Bung Mamat. Ya kan. Leicester sekarang lagi ada di peringkat terakhir dan dia juga kayaknya calon penghuni degradasi deh. Yes, bisa jadi. Entah apa masalahnya Jamie Vardy dan kawan-kawan, cuman Leicester sekarang lagi jelek banget, tapi ada sih pemainnya satu, Maddison, bagus di FPL. Ya. Itu gue pakai juga tuh. Iya. Kalau gue Leicester lawan Palace antara 1 sama. Kayaknya seri deh. Karena juga Crystal Palace kan juga di papan bawah di peringkat 15 sekarang. Iya. Kalau gue seri. Gue juga seri. Oke. Kemudian ada Fulham lawan Bournemouth. Sekarang Fulham ada di posisi 9. Bournemouth sendiri ada di posisi 8. Jadi ini pertarungan papan tengah 8 dan 9. Fulham menjadi tuan rumah, jadi gue tetap memilih Fulham. Gue sama, karena Mitrovic tuh Fulham kan? Fulham. Dia bukannya kemarin gak bisa main ya untuk match ini ya? Nggak tahu. Kalau gue Fulham lawan ini, gue pegang Fulham. Gue Fulham juga kayaknya. Ya benar, Mitrovic absen kan? Untuk selanjutnya ada pertandingan Wolves lawan Nottingham. Nottingham lu pegang mana? Gue imbang sih. Hah? Imbang. 1 sama atau Nottingham tuh 19, Wolves tuh 18 ya. Ini peringkat 18 sama 19. Dua-duanya, bahkan Nottingham Forest itu di 4 pertandingan terakhir tuh enggak menang-menang, dia kalah terus. Wah. Gue sih pegang ini kayaknya. Wolves menang. Oke, selanjutnya. Ada lagi Spurs. Woi, ini dia. Spurs Everton udah, Spurs sudahlah. Spurs. Ada Aston Villa dan Chelsea. Aston Villa melawan Chelsea. Chelsea lah ya. Chelsea ini lagi di tren baik. Dia dalam berapa? 5 pertandingan terakhir memenangkan 4 pertandingan. Jadi, nah ini juga masalah Chelsea adalah kita sebagai pemain-pemain FPL tuh pengen pakai pemain Chelsea. Tapi cuman belum ada satu pemain yang menonjol untuk dipasang. Betul. Jadi kalau di City kan udah jelas tuh, Haaland udah pasti bagus, Joao Cancelo udah pasti bagus. Kalau di Chelsea tuh keganti-gantian bagusnya. Kadang Havertz saat ini, kadang besokannya Sterling gitu yang dapat poin bagus. Jadi Chelsea ini secara tim dia lagi bagus, cuman secara untuk poin-poin FPL masih tricky untuk memasang pemain Chelsea. Gitu. Jadi untuk Chelsea lawan Aston Villa, di kandang Aston Villa, gue sih pegang Chelsea. Sama. Leeds Arsenal. Arsenal sekarang memimpin klasemen, kalau gue pegang Arsenal tetap. Ya walaupun mainnya di kandang Leeds tetap Arsenal lah. Arsenal mau bagaimanapun dia akan fokus untuk mempertahankan puncak klasemennya. Ya ini juga sedang menjadi misteri. Sampai kapan Arsenal akan tetap berada di puncak klasemen itu lagi ditunggu oleh semua pencinta sepak bola. Karena kemarin bilang kan tunggu aja nanti pas FIFA Matchday. Ternyata pas FIFA Matchday belum. Masih stabil nih. Iya. Dan City dari bawah tuh udah mulai nusuk-nusuk terus nih. Nah pertanyaannya sekuat apa timnya Arteta di Liga Inggris, sampai kapan nih kuatnya gitu. Sampai sejauh mana dia kuat, karena
pemain cadangannya kan juga belum teruji tuh. Kalau pemain depannya ada cedera atau gimana, pemain cadangannya tuh kita belum tahu sekuat apa. Kalau City kan udah teruji banget. Nah, selanjutnya ada Manchester United melawan Newcastle. Manchester United juga lagi bagus. Kemarin di Europa League dia baru menang 1-0. Terus di Liga Inggris juga dia sudah menang 3 pertandingan beruntun. Wih. Ya, apakah kalau kata ini kan apakah akan banjir trofi? Ya. Kalau trofi belum tentu, cuman kalau secara permainan udah mulai dapat. Terus Ronaldo juga sudah mulai kembali. Udah mulai nyaman dengan selebrasinya. Ya, udah selebrasi viral. Banyak orang selebrasi viral. Ronaldo juga sudah kembali ini ya. Memang dari beberapa match yang lalu Ronaldo kan selalu dioper-oper buat. Kayaknya tim tuh pengen Ronaldo juga nyaman di tim ini gitu. Jadi dioper walaupun beberapa peluangnya tidak masuk ya. Cuman di pertandingan Liga Inggris terakhir Ronaldo bisa cetak gol, menang 2-1 saat itu. Jadi Ronaldo sudah mulai tune in lagi, ditambah ada Anthony yang lagi bagus juga. Ya benar. Eriksen menjadi metronom permainan yang sangat canggih juga. Terus Dalot di kanan lagi oke. Dan duet back mereka Varane dan Lisandro Martinez. Nah itu juga, jadi MU pelan-pelan sudah mulai bisa merangsek. Mungkin di akhir musim MU bisa di peringkat 4 atau 5 lah. Bisa lolos kembali ke Liga Champion. Walaupun sekarang lagi di Europa League. Itu dia kembali partai terakhir ada Southampton melawan West Ham. Southampton itu ada di peringkat 17. Sedangkan West Ham United ada di peringkat 13. Ini akan menjadi partai yang seru karena dua-duanya juga inkonsisten. Tapi kalau lu pegang siapa? West Ham sih. Gue juga pegang. Ini tricky sebenarnya. Mungkin gue juga pegang West Ham sih. Cuma kalau ini match tricky lah. Ya benar-benar. Bisa jadi Southampton juga menang. Kalau ini tidak bisa diprediksi. Tapi kalau harus ada prediksi, mungkin West Ham yang menang. Betul sekali. Jadi itu dia coach untuk Liga Inggris. Yes, itu dia Liga Inggris. Jadi untuk teman-teman yang pasang FPL silahkan pasang. Tapi agak sedikit harus agak dipikir-pikir karena di match berikutnya ada beberapa tim yang nggak main. City nggak main kan? Ya City nggak main sama Arsenal nggak main. Jadi blank game week. Jadi lo kalau pakai Gabriel Jesus, terus pakai Martinelli itu minggu depan itu nggak main. Nah tinggal jago-jagonya mau pakai free hit apa enggak di match berikutnya. Ya itu sih silahkan diulik-ulik saja ya. Oke, nah di hari Minggu di pekan ini terakhir juga ada super big match yang sempat lu waru di awal. Apa tuh tadi? Ada El Clasico, Real Madrid dan Barcelona sama-sama memiliki poin yang sama. Yes, peringkat 1 dan 2 mereka ya. Peringkat 1 dan 2, kan satunya Barcelona sekarang. Selisih gol doang. Poinnya sama 2-2. Poinnya sama 2-2. Oh canggih. Sama-sama belum kalah kalau di Liga Spanyol. Menang 7 seri 1. Ya. Oh jadi main 8 kali menang 7 seri 1 dua-duanya nih. Ya. Jadi gue terakhir tuh kemarin lagi nonton Netflix. Ya. Ada film Luis Figo. Oh ya, itu tuh Luis Figo kan kepindahannya dari Barcelona dan Real Madrid tuh yang sampai dilempar-lemparin kepala babi, sampai diteror, sampai dianjing-anjingin lah. Itu tuh menandakan bahwa di masa itu El Clasico tuh sangat krusial, Jik. Karena ini kalau kata media-media Spanyol tuh Catalonia melawan ibu kota, Catalonia melawan Spanyol gitu. Iya, karena kan ya Catalunya selalu diisukan ingin memisahkan diri kan dari Spanyol kan. Ya, jadi kalau itu ada inilah, bukan cuman pertandingan di lapangan, cuman di luarnya juga sengit gitu. Gue sih jujur merindukan match-match seperti itu ya. Match-match yang tensi sangat tinggi gitu. Terus pertandingan seru kayak dulu selalu ada Luis Figo di Madrid, terus di sananya ada Ronaldinho. Gitu-gitu, Xavi, di sini ada Ronaldo. Terus ada Ramos Pepe yang tukang pukulnya. Itu gue sih sebetulnya merindukan El Clasico model-modelan kayak gitu ya. Gue nggak tahu kalau yang sekarang apakah Madrid dan Barcelona lebih sopan ataukah mereka tetap akan melaksanakan marwah-marwah yang dijaga itu gitu. Cuman kalau menurut lu bagaimana yang akan terjadi nanti di Clasico? Ini tuh di kandang mana sih? Di Santiago Bernabeu kalau nggak salah. Di kandang Madrid. Oke. Apa yang akan tersaji nanti? Ya masalah di Barcelona adalah mereka ingin membalas kekalahan mereka ya di El Clasico lah. Di El Clasico di Liga Champions. Kan dia catatannya tidak terlalu baik. Otomatis Xavi membutuhkan pembuktian. Ya kan pembuktian itu gua rasa adalah di Liga Spanyol. Salah satunya adalah dengan menang di El Clasico. Nah sementara di satu sisi Real Madrid ini yang kayak gue bilang di awal sedang ada masalah di serangan mereka gitu loh coach. Trio serangan ini kan biasa ada Rodrigo, Benzema dan Vinicius. Itu tuh belum bisa menjawab lah. Karena selama ini selalu buang-buang peluang. Dan itu sering menjadi deadlock lah, bahkan yang terakhir aja cross kan yang kayak kita bilang tadi di awal. Iya. Nah sementara kalau misalkan di
Barcelona Lewandowski otomatis ingin nunjuk gigi juga. Karena kan di musim lalu tuh kan selalu ada pertarungan antara Lewandowski dan Benzema. Nah, ini mungkin bagi gua akan menjadi pembuktian lah duo striker gaya ini, terlepas dari ya kalau sekarang kan Haaland yang sering diributin ya. Kalau membuktikan. Enaknya tuh Benzema tuh Pique-nya tuh lagi performanya lagi drop. Karena gol terakhir lawan Inter tuh Pique tuh salah komando bahkan. Dia bilang selalu ternyata di belakang kecolong. Enggak ya, Pique memang secara peak juga sudah mulai habis kan angkatannya Pique, tinggal Pique sama Busquets bahkan kan gitu. Yang di Barcelona yang dream team saat itu. Iya, tapi masalah Madrid juga kan kehilangan beberapa pemain kan karena cedera. Rudiger yang biasanya kalau misalkan Madrid ini udah deadlock, Alaba bakal digeser ke kiri. Rudiger dimasukkan sebagai back tengah kan. Sekarang berarti Alaba bakal main di back tengah. Alaba bakal main di back tengah, tapi kan Rudiger katanya masih maksa mau main yang pakai topeng itu. Nah, terus yang kedua masalahnya adalah tidak hadirnya Courtois. Courtois kan diragukan untuk bermain kan. Beberapa match ini Courtois udah nggak main dan penggantinya Lunin menurut gua belum 1 banding 1 lah dengan Courtois. Belum ada rasa aman dan nyaman bagi fans Madrid itu untuk melihat Lunin di bawah mister gawang. Nah, ini mungkin bisa menjadi celah yang rasanya bisa bakal bisa ibaratnya syuting dari jarak jauh. Iya, bisa dimanfaatkan sama pemain-pemain Barcelona. Jadi kayak masalah Madrid ada di penjaga gawang dan di sektor belakang yang masih rentan apakah Rudiger main apa enggak. Iya, dan tergantung Benzema apakah kembali nih kayak musim lalu. Kalau gelandang udah pasti Modric, Kroos sama Tchouaméni. Itu udah pasti ya. Iya, tapi ini enggak tahu nih apakah Ancelotti masih pengen mencoba, kan bisa jadi Modric dan Kroos kan selama ini kan jarang dimainkan bareng nih di musim ini. Biasanya Modric atau Kroos itu dimainkan di babak kedua, digantian. Atau bisa jadi Valverde di tengah kan. Nah, ini Valverde ini menarik karena dia tuh salah satu big match player ya. Jadi dia tuh kalau di match-match besar dia akan keluar sebagai pemain yang jadi jago banget gitu. Kita lihat apakah teori ini akan berlangsung nanti di El Clasico. Yes, betul. Valverde apakah akan bisa membuat assist atau cetak gol, kita lihat. Kalau gue sih kuncinya di Valverde nih. Mau main di mana dia dan bagaimana dia bermain. Betul. Karena kalau mengutip kata Mamat Musrik, tapi garis tangannya Valverde itu bagus. Dia tuh kayak Diego Milito, kalau di match-match genting tuh bagus. Iya. Ini tuh pemain bagus. Jadi kita lihat menurut prediksi lu berapa atau siapa yang menang? Idealnya menurut gue nggak tahu ya, gue sebagai fans Madrid sih berharap tentu Madrid menang dengan skor 2-0 ya. Gue juga kayaknya Madrid yang menang sih. Iya. Oh iya, sama satu lagi kan kalau misalkan idealnya tuh Rodrigo kayak musim lalu bakal jadi super sub, Valverde di wing kanan, Vinicius di kiri, tengahnya Kroos, Modric dan Tchouaméni. Tapi kalau misalkan Ancelotti mau menggunakan Kroos atau Modric itu jadi kartu traf, Valverde taruh tengah, Rodrigo dimainkan di kanan. Kalau prediksi gue Madrid menang. Mantap. Hah? Lu prediksi Madrid menang dong. Lu skor berapa? 2-0 lah, 2-0 kira-kira. Oke, kasihan deh lo. Ada yang nggak terima di belakang kamera. Ya kita buktikan saja nanti. Betul sekali. Itu tadi beberapa match yang akan tersaji di akhir pekan. Ada Liga Inggris, ada big match Liga Spanyol El Clasico. Terus ada apa lagi? UCL tadi ya. Ya ada ulasan dari UCL. Pokoknya kalau gue El Clasico, gue sih berharap itu tuh yang tukang ribut-ributnya siapa sih? Sekarang ada Militao. Nah gue sih pengen ada keras-kerasnya dikit. Betul. Biar dan gue suka aja adalah El Clasico-nya mainnya nggak jam 2. Kan biasa kan tengah malam kan. Ini jam 8:30. Kalau dulu kan ada drama-drama si Mourinho nyolok mata. Nah kayak gitu ya. Menyenangkan kalau melihat El Clasico, emang lihat itunya lah, lihat perseteruannya. Jadi semoga El Clasico kali ini kembali seru dan penasaran siapa yang akan memenangkan pertandingan. Betul. Itu sekali. Dia ya. Untuk Mamat Al-Katiri juga kita doakan supaya masalahnya segera selesai ya. Aman, safe Mamat. Pokoknya kami ada di belakang kamu. Tai lu, Mat. Dadah.